Hai guys, sebentar lagi kita akan melihat close monthly candle untuk Bitcoin dan ini bisa menjadi penentu apakah bull market yang baru bisa dimulai. Kita akan lihat analisa jangka panjang ini dan technical analysis Bitcoin, GMX dan juga DXY. Ada juga pendapat dari analis lain, Bitcoin di Nigeria dan rencana Elon Musk yang mau mengembangkan sistem pembayaran di Twitter. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk analisa jangka panjang ini, monthly candle untuk Bitcoin di mana posisi sekarang itu ada di 22.800-an dan tampaknya ini sangat cantik sekali di mana candle hijau yang sangat tebal ini bisa menutupi dua candle merah sebelumnya dan ini merupakan pola yang disebut dengan pola Morningstar. Jadi kalau teman-teman lihat di sini contoh polanya tersebut di mana ada candle merah yang besar, kemudian candle indecisive yang tidak tentu arahnya itu kemana. Habis itu diakhiri oleh candle hijau tebal ke atas dan bedanya adalah monthly candle untuk yang sekarang itu sangat bullish, lebih tinggi daripada dua candle yang sebelumnya. Hal ini pernah terjadi sebelumnya di tahun 2015, sama pernah di lingkaran warna hijau ini. Dan apa yang terjadi setelahnya? Bull market tahun 2017 itu pun dimulai sebenarnya dari Agustus 2015 itu berakhir sampai Desember 17. Jadi sekitar 1,5 tahun. Dan kalau misalnya close monthly-nya ini bisa bagus sekali, maka kita bisa melihat pergerakan Bitcoin yang akan bullish untuk bulan-bulan yang mendatang. Sebelumnya di tahun 2011 juga pernah melakukan hal yang serupa, mirip sekali dengan Morningstar yang sekarang ini. Candle hijau ke atas yang besar menunjukkan adanya reversal yang terjadi di harga Bitcoin. Apa yang terjadi setelah harga Bitcoin juga naik dari $3 sampai ke $1.000. Dari saya sendiri, saya sangat optimis kalau ini merupakan permulaan dari bull market ini. Di time frame yang lebih rendah, yaitu time frame 4 jam, tampaknya kemarin kita mengalami koreksi di dalam rentang sideways ini. RSI itu sudah di bawah 50, ini merupakan tanda awal bahwa ini bearish. Support ada di 22.300. Apakah masih ada potensi ke atas? Masih ada potensi karena dia belum break structure yang penting untuk harga Bitcoin ini, tetapi masih ada juga peluang bagi Bitcoin untuk ke bawah. Posisi sekarang itu jadi 50-50. Selanjutnya adalah koin GMX yang menurut saya bisa menjadi koin yang kuat di tahun 2023 ini. Daily-nya itu mulai merah ya teman-teman. Kemarin close merah setelah sempat melakukan all time high sampai ke $64.7 lewat, tapi lemah, tidak berhasil melakukan retest yang bersih, malah close di bawah daripada resistance ini dan sekarang masih mengalami penurunan ke bawah. Di time frame 4 jamnya, dia tampaknya beberapa kali berusaha untuk bertahan di atas garis ini. Di candle yang satu ini belum close sebenarnya, tetapi ada ancaman close di bawah daripada garis ini. Kalau misalnya di close di bawah garis, maka dia bearish. Harus bertahan di atas garis ini agar dia bisa melanjutkan kenaikan ke atas. Selanjutnya adalah DXY, indeks mata uang dolar. DXY dalam 4 hari terakhir dari Kamis, Jumat, Senin, dan Selasa itu naik dan ini bisa menjadi tanda-tanda kalau DXY itu mulai akan ada recovery ke atas dulu. Mungkin tidak besar menurut saya karena posisi Bitcoin sekarang tuh cukup bullish, tapi ini secara jangka pendek akan bearish untuk Bitcoin dan saham. Dan kita juga akan melihat besok akan ada FOMC meeting di jam 2 dini hari nanti. Selanjutnya ada pendapat analis ini Jesse Olson di mana dia membandingkan Amazon dengan Bitcoin. Dia mereply pendapat dari Crypto Savvy ya teman-teman. Kalau kata Crypto Savvy sendiri, .com bubble itu adalah hal yang sedang terjadi oleh crypto bubble sekarang ini, yaitu harga itu masih bisa ke bawah bahkan sampai ke 3.000 untuk harga Bitcoin kalau mengikuti harga Amazon waktu itu di tahun 2001. Tapi pendapat Jesse Olson dia berbeda. Kedua aset ini, Amazon dan Bitcoin, sama-sama turun di bawah daripada 200 weekly moving average. Kemudian sama-sama juga memiliki struktur MACD yang 2 mingguan yang sama. Jadi ada cross ke bawah ke sini, kemudian cross lagi ke bawah ke sini, dan turun ini merupakan tanda bear market tersebut. Dan ketika cross ke atas ini terjadi, ini merupakan tanda bullish untuk Amazon. Dan Amazon sendiri dalam waktu yang singkat itu bisa mencapai all-time high ya teman-teman. Jadi di chart Amazon itu setelah dia melakukan bear market yang sangat lama sekali, dia langsung all-time high cepet banget. Nah, apakah kita bisa melihat hal yang sama terjadi untuk Bitcoin? Tidak tahu. Tetapi saya ekspektasinya ya sekarang adalah awal daripada bull market tersebut. Sudah crossover MACD 2 mingguannya ngarah ke atas. Dan ketika Amazon itu mengalami MACD crossover ke atas tuh di sini, itu bottomnya sudah terjadi ya teman-teman.
bottomnya sudah selesai. Keduanya juga memiliki bullish divergence di indikator-indikatornya. Jadi kemungkinan Bitcoin akan mengikuti apa yang dilakukan oleh Amazon dulu di tahun 2001, dan ini bullish untuk Bitcoin secara jangka panjang dan juga untuk altcoin tentunya, karena altcoin mengikuti Bitcoin. Di Nigeria sendiri kita lihat kalau harga Bitcoin sudah menyentuh harga 47.924 dolar ya teman-teman. Jadi kenapa? Karena ada demand yang besar di sana. Di Nigeria sendiri ini ada pembatasan, mereka bisa menarik cash dari bank ya teman-teman. Jadi kalau tidak salah sekitar 44 dolar, ya ini betul di sini ada pembatasan 44 dolar. Jadi solusinya adalah Bitcoin. Orang akan lari ke kripto, ke Bitcoin, karena Bitcoin tidak ada batasan-batasan seperti ini. Pemerintah Nigeria sedang menggalakkan orang-orang untuk menggunakan CBDC. Dan CBDC itu di video-video saya sebelumnya, saya pernah bilang kalau itu adalah salah satu alat untuk melakukan pengawasan total terhadap penduduknya. Uang kita bisa dikuasai dengan mudah oleh pemerintah menggunakan CBDC. Tentu saja kita tidak mau direnggut kemerdekaannya atau kebebasannya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bukan? Jadi orang-orang secara alami mereka ke Bitcoin karena tidak ada batasan seperti itu. Kedepannya kita akan melihat banyak-banyak negara yang berusaha untuk membatasi finansial apapun itu dari penduduknya, dan penduduknya itu secara alami tahu apa yang menjadi solusinya. Bitcoin bisa menyelesaikan masalah ini. Dan terakhir tentu saja berita besar Elon Musk yang mau agar sistem pembayaran di Twitter ini itu juga bisa mendukung kripto. Sistem pembayaran di Twitter yang nantinya akan datang itu untuk sekarang ini sayang sekali hanya mendukung fiat currencies atau mata uang biasa ya. Jadi US dollar, Singaporean dollar, rupiah mungkin nanti. Tetapi Elon Musk mau agar sistem pembayaran ini bisa mendukung kripto di masa depan. Dia telah menginstruksikan developer-developernya untuk membuat sistem pembayaran di platform tersebut, di mana fungsi kripto bisa ditambahkan di masa depan. Di Twitter Space event, Elon Musk mengutarakan visinya, di mana akun-akun bank itu bisa terkoneksi dengan profil Twitter kita, dan juga meliputi kartu-kartu debit di dalam platform tersebut, sehingga bisa memfasilitasi transfer uang. Nah, dia sudah mendapatkan lisensi daripada Amerika Serikat, dan Twitter juga akan berusaha mendapatkan lisensi untuk internasional. Hal ini kita bisa dukung ya teman-teman, karena di Twitter sendiri, berita-berita yang menyangkut kebenaran itu bisa kita posting dengan aman di Twitter. Kalau misalnya, jadi kemarin itu ada yang namanya Project Veritas, di mana Project Veritas tersebut, jadi Project Veritas ini dia membukakan rahasia yang ada dari perusahaan yang membuat vaksin ini, dan terbukalah rahasia-rahasia daripada orang-orang yang membuat vaksin tersebut ya teman-teman. Kalau saya mainkan ini di dalam video ini, mungkin saya bisa kena ban ya teman-teman, ada violation, karena seluruh video-video daripada project ini, seperti di YouTube, di Google, di Facebook, di Instagram itu tidak bisa, itu ditarik semuanya, tapi hanya bisa beredar di Twitter, karena CEO-nya mendukung apa yang menjadi kebenaran, dan itu publik harus tahu, karena seringkali yang ada di media itu hanya berita-berita palsu yang tidak benar untuk melakukan propaganda atau mempengaruhi kita sehingga kita berpikiran bahwa sesuatu hal ini adalah benar, padahal itu bukan. Jadi perlu kita dukung Twitter ini karena dia bisa menyajikan informasi terpercaya dan benar. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini, semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.